Pelantikan kepala daerah serentak yang direncanakan pada 20 Februari 2025 mendatang menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut tertuang dalam instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang mengharuskan pemotongan anggaran belanja negara hingga mencapai 306,69 triliun. Termasuk diantaranya adalah 50,59 triliun dari transfer daerah. Ironisnya, di saat pemerintahan mendorong efisiensi dan penghematan, pelantikan serentak ini justru berpotensi menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD hanya untuk pembiayaan seremoni yang melibatkan pejabat, tim sukses, dan simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan pelantikan di Jakarta, setiap kepala daerah terpilih untuk hadir bersama rombongan pendukungnya, yang berarti akan adanya biaya besar-besaran untuk transportasi, akomodasi, serta jumlah jamuan resmi. Banyak daerah yang harus mengalokasikan anggaran besar untuk keberangkatan bupati, wali kota, gubernur, beserta rombongan mereka, termasuk biaya perjalanan dinas, pejabat daerah, dan anggota DPRD yang ikut serta. Padahal di saat bersamaan, pemotongan transfer dana dari pusat ke daerah telah membuat banyak program pembangunan dan layanan publik harus dikaji ulang atau bahkan dibatalkan. Lebih jauh tentang hal ini, kebiasaan seremonial yang mewah bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digaungkan pemerintahan pusat. Jika benar tujuan efisiensi adalah untuk memastikan anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan rakyat, maka logisnya pelantikan dapat dilakukan secara sederhana di daerah masing-masing atau bahkan bisa dilaksanakan secara virtual sebagaimana pernah dilakukan dalam kondisi darurat sebelumnya. Kritik yang muncul bukan sekedar soal pemborosan anggaran, tetapi juga implikasi politiknya. Kehadiran tim sukses dan simpatisan dalam jumlah yang begitu besar di Jakarta menunjukkan bahwa pelantikan kepala daerah masih dianggap sebagai ajang politik dan perayaan kemenangan, bukan momen transisi kepemimpinan yang substantif. Para pendukung yang turut serta dalam acara ini biasanya mendapatkan fasilitas perjalanan dan akomodasi yang pada akhirnya dibebankan kepada APBD atau dana yang bersumber dari pihak-pihak berkepentingan. Sebagai negara yang tengah menggenjot efisiensi, sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan contoh dengan meniadakan kegiatan seremonial yang tidak perlu dan membiarkan pelantikan dilakukan secara hemat di masing-masing daerah. Jika tidak, maka kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintahan Prabowo hanya akan menjadi retorika kosong, di mana penghematan dilakukan di sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat, sementara pemborosan tetap berlangsung di tingkatan elit. Saya kira keputusan ini bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, serta melanggar asas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sebagaimana kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dalam pasal 3-nya ayat 1 menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, ya, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri, termasuk dalam pelaksanaan pelantikan kepala daerah. Pemaksaan pelantikan terpusat di Jakarta, saya kira tidak begitu memiliki dasar hukum yang kuat dan justru kemudian membebani APBD yang seharusnya
digunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 12 misalnya tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan APBD. Ya, pelantikan serentak di Jakarta ini akan mengakibatkan pemborosan dana daerah untuk perjalanan dinas, akomodasi, dan berbagai pengeluaran lainnya yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Dan terakhir adalah instruksi Presiden tentunya, nomor 1 tahun 2025 ini, tentang efisiensi anggaran yang mengharuskan penghematan belanja negara, termasuk belanja pegawai dan belanja operasional, yang kontradiktif dengan pelaksanaan acara seremonial besar-besaran seperti ini. Mengingat bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dan pemborosan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri dapat kembali, saya kira, untuk mengambil langkah-langkah konkret guna meniadakan acara seremonial yang tidak perlu dan memastikan anggaran negara digunakan dengan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. Ya, bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Apakah pantas acara seremonial ini tetap diadakan atau harus dihilangkan dengan landasan pertimbangan sebagaimana telah saya kemukakan? Beri pendapat rekan-rekan sekalian di kolom komentar sebagai ruang demokrasi digital kita. Dan jauh lebih penting, semoga obrolan kita ini bisa sampai pada tangan-tangan pemerintahan kita. Terima kasih.